Oke, Sobat UNES, kita ketemu lagi di podcast UNES. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Hari ini sudah kedatangan tamu, Bapak. Jangan serius-serius toh, Pak. Pak Burhan. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, Bapak Ketua Pusat Hubungan Masyarakat, Bapak Burhanuddin Muhtadi. Maaf, bukan Bapak Muhammad Burhanuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Rosid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Di masa pandemi ini kita terus olahraga dan tetap menjaga imunitas ya, agar tetap sehat Mas Rosid. Oke Pak, tema hari ini kita akan mengobrolkan tentang seleksi mandiri UNES. Ya. Yang pertama ingin saya tanyakan, kapan itu mulai pendaftarannya? Oh ya Mas Rosid, untuk seleksi mandiri UNES ini sudah dibuka mulai 18 Mei. Ya. Nah, nanti kita akan beri batas waktu sampai dengan di awal Agustus atau tanggal 4 Agustus. Namun dengan perubahan waktu UTBK SBMPTN kemungkinan juga kita akan beri kesempatan waktu lebih daripada tanggal yang akan kita tetapkan, Mas Rosin. Itu kira-kira sampai kapan? Karena UTBK kan pengumumannya tanggal 20 Agustus ini. 20 Agustus ya. Terus untuk seleksi mandiri mau diberi batas sampai tanggal berapa pendaftarannya? Ya, setelah pengumuman SBMPTN ya, mungkin kita beri jeda 2-3 hari untuk waktu mahasiswa yang tidak diterima di SBMPTN bisa mendaftar di seleksi mandiri UNES. Harapannya nanti di akhir Agustus sudah kita selesai proses seleksi mandiri tersebut, Mas Rosid. Oke, yang selanjutnya kan banyak nih yang bertanya dari beberapa kanal yang kami terima begitu. Bagaimana cara mendaftar untuk seleksi mandiri tahun ini? Untuk mendaftarnya cukup mudah, Mas Rosid, tidak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya tentunya ya. Kita sudah punya laman yang cukup terkenal yaitu penerimaan.unes.ac.id itu kan. Nah, di laman itu calon mahasiswa itu sudah bisa membuka lalu memilih pendaftaran jalur S1 D3, klik informasi, nanti sudah ada informasi detail di situ. Lalu calon mahasiswa tinggal klik mendaftar, sudah sangat mudah mendaftarnya di situ, Mas Rosid ya. Oke, lalu kalau mendaftar kan biasanya kan ada pilihan prodi nih. Betul. Jadi berapa? Pilih-milih berapa prodi, bagaimana kombinasinya, saintek, sosum dan lain sebagainya. Iya. Berapa prodi? Kita mengacu pada penerimaan SNMPTN maupun SBMPTN ya, Mas Rosid. Jadi di dalam seleksi mandiri kita juga memberi kesempatan bagi calon mahasiswa dapat memilih 2 prodi, 2 program studi di UNES ini ya. Kita tawarkan untuk program S1 itu 69 prodi, baik soshum maupun saintek, gitu ya. Jadi bisa dipilih. Boleh lintas, artinya saya dari jurusan IPA nih, boleh milih untuk prodi misalnya yang ada di soshum gitu, boleh ya? Kalau IPA serasa lebih leluasa ya. Saat ini yang sering berkhianat itu memang anak-anak IPA itu. Jadi SMA-nya IPA lalu ketika kuliah mengambil di soshum gitu. Nah, teman-teman soshum itu yang kadang-kadang berpikir 2 kali untuk mengambil di prodi saintek begitu. Atau mungkin juga ada prodi-prodi yang mempunyai syarat tertentu. Ya, itu Mas Rosid. Kalau jalur ini boleh enggak saya milih saintek juga, 1 saintek, 1 soshum itu boleh? Boleh ya? Boleh. Istilahnya juga campuran begitu atau? Ya, jadi kita ada pilihan apa itu namanya, saintek atau soshum atau campuran. Jadi kalau dia memilih campuran maka dia boleh lintas, itulah Mas Rosid. Oke, untuk seleksi mandiri tahun ini kabarnya itu kan tanpa ujian, bagaimana model seleksinya bagaimana? Betul Mas Rosid. Jadi untuk penerimaan seleksi mandiri tahun ini karena pandemi ya. Iya, betul. Untuk kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan, maka yang terpenting adalah itu, kesehatan dan keselamatan itu. Maka seleksinya juga kita menggunakan nilai raport. Jadi lebih pada portofolio nilai sekaligus nanti prestasi. Jadi tinggal saja nanti calon mahasiswa tadi menginput nilai raportnya begitu. Oh gitu. Karena raport itu kan tiap sekolah kan berbeda. Betul. Jadi mapelnya kan pasti juga ada yang geser mapelnya. Betul. Makanya ada yang berbeda mapelnya. Jadi bagaimana siswa harus mengisi mapel yang berbeda itu? Aplikasi kita mengadopsi seperti apa pendaftaran di tempat UNES? Oh iya, jadi jangan khawatir Mas Rosid. Sistem kita sudah sangat memberikan ruang bagi semua siswa ya Mas Rosid. Jadi nanti jangan khawatir kalau ada mapel yang
berbeda. Tentu perbedaan tidak akan banyak, mungkin 1-2 mapel saja dan kita bisa akomodir itu. Itu Mas Roset ya. Oke. Hal yang selanjutnya kan tentu pendaftaran ini kan tidak gratis pendaftarannya. Betul. Jadi pasti kan ada biaya. Biayanya berapa Pak untuk mendaftar di seleksi mandiri ini? Untuk seleksi mandiri bagi yang menggunakan pilihan Soshum maupun Saintek, pendaftarannya 250.000. 250.000 Sedangkan ya? yang mengambil campuran 300.000 Mas Rajat, dan itu dibayarkan melalui BNI ya. Jadi nanti kita setelah mendaftar nanti yang bersangkutan akan punya nomor ya. Oh, atau jadi kode. pakai PIN pendaftaran begitu ya? Betul. Jadi betul, Mas Rajat. bisa dibayar lewat channel apa saja? ATM atau lewat Bisa ATM, bisa M-Banking juga bisa Bisa, ya. Mas oh Rajat. ya. Jadi sangat kita fasilitasi kawan-kawannya agar tidak berkerumun di bank. Ya, Mas. Oh, tapi ke teller juga bisa ke teller. Bisa, sangat bisa. Tapi khusus banknya khusus BNI ya, tidak ada bank yang lain. Ya, saat ini yang di jalur mandiri ini kita fokuskan ke BNI dulu, Mas Roset. Oke, yang selanjutnya untuk sampai sore ini Ya, pendaftarannya sudah berapa Pak? Untuk kali ini sekarang tanggal 24 26. ya. 26 ya, Mas Roset. Saya lupa tanggal ini ya. Anda terlalu banyak WFH. Iya ini, jika sekarang saya lupa tanggal. Nah, sampai dengan tanggal 26 ini Mas Roset, hampir 15.000 ternyata. Sudah cukup banyak ya. Ternyata peminat seleksi mandiri kita cukup banyak. Tentu ada prodi-prodi yang memang sudah melampaui dari kuota, Mas. Oh Roset, iya, jadi sudah ada prodi yang pasti akan nolak orang ya ini ya. Kalau orang ya, karena saking saking ya istilahnya ya. Jadi cenderung diminati oleh calon mahasiswa itu ya. Untuk dari tahun sebelumnya peminat-peminat prodinya masih sama ya. Yang tertinggi ya itu begitu. Ya masih sama, kita menjadi favorit di UNES itu prodi manajemen, Oh, iya, lalu prodi BGSD, Iya, betul. lalu psikologi, ilmu hukum. Nah itu masih menjadi prodi-prodi Prodi yang favorit ya di favorit di UNES. UNES. Baik semua jalur ya, maupun dari Di SBMPTN, semua jalur ya. ya, di semua Di jalur ya. semua jalur. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai tentang KIPK. Ya. Bagaimana di seleksi mandiri ini ada jalur yang boleh mendaftar KIPK atau tidak? Ada. Cut. Oke, Ya. untuk seleksi mandiri ini kan pasti, apakah di jalur seleksi mandiri ini juga ada KIPK? Ada Mas Roset. Jadi jalur KIPK itu di UNES kita terapkan di 3 jalur semuanya. Iya, di di 3 SNMPTN jalur. sudah kita terima. Kemarin ada 402, tidak salah itu yang diterima melalui jalur KIP. Ya. Lalu di jalur SNMPTN cenderung lebih tinggi kuotanya. Di seleksi mandiri juga ada jalur KIP kuliah ya. KIP Jadi, kuliah. KIP kuliah. Jadi siswa bisa mendaftar melalui jalur reguler maupun yang melalui jalur KIP kuliah ini. Mas Roset. Oke, sip. Berarti nanti jangan khawatir ya, yang KIPK ya pasti semuanya akan gratis mirip dengan bidik misi Betul, tahun-tahun sebelumnya ya. betul. Jadi semua jalur tetap ada KIPK. KIPK, dan kita meningkat nih Mas Rosid. Ya. Saya dapat bocoran dari kemahasiswaan. Ya? Kalau tahun kemarin itu sekitar 1.500-1.600 yang mendapatkan bidik misi ya. Ya, tahun ini berapa? Ini juga ada kisaran peningkatan. Saya dapat bocoran ini sekitar 2.330 Mas Roset. Nah ini kesempatan bagi calon mahasiswa yang mau Ya. mendaftar di KIP kuliah ini. Utamanya SBMPTN dan SM ya, karena yang SNMPTN sudah kita closing kemarin, sudah angka 400 sekian. 402 ya, 402 yang kita terima melalui jalur KIP kuliah. KIP. Jadi KIP kuliah nanti akan ada di kolektif semua begitu ya. Lalu itu Ya. semua jalur kira-kira berapa? 1.000 atau kita punya kuota enggak sih untuk khusus untuk KIPK dari 3 jalur itu? Ya, kita punya tadi Mas, dari 3 jalur itu kita punya kuota. Ini yang masih dibahas di kemahasiswaan ya. Ya. Itu ada sekitar 2.330-an kuota Oke. kita itu. Untuk 3 jalur ya? Untuk 3 jalur. Nah, sudah kita terima melalui jalur SNMPTN sebanyak 400-an lebih sedikit. Atau 402 Oke, tadi ya. oke. Karena kita sedang ngomong duit ini ya, sedang ngomong Iya. pendaftaran. Yang terjadi di masyarakat sekarang itu pertanyaan tentang uang pangkal. Kalau di tempat kita kan istilahnya Iya. adalah SPI, sumbangan pengembangan institusi. Betul. Dan UKT. Apakah di seleksi mandiri ini juga akan masih diterapkan untuk SPI dan UKT? Bagaimana penerapannya? Iya betul Mas Rosid, karena kita itu perguruan tinggi negeri ya, kita mengikuti kebijakan dari kementerian. Ya? Nah dari 3 jalur ini kita menggunakan SPI itu hanya pada jalur mandiri. Seleksi mandiri. Ya? Sedangkan di jalur SNMPTN maupun SBMPTN
semua yang diterima tidak ada SPI-nya, gitu ya. Ya. Tetapi kalau di jalur mandiri atas kebijakan pemerintah maka ada SPI. Rentangnya bervariasi tergantung ekonomi orang tua, Mas Rosid. Oke. Ada yang SPI-nya 5 juta sampai dengan 25 juta. Itu yang tertinggi. Jadi jauh dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. Tetangga kita itu sudah sangat memberikan SPI yang cukup tinggi. Nah, kita maksimalnya 25 juta. Itu Mas Rosid. Nah, kalau untuk UKT bagaimana? Kalau UKT sudah beberapa tahun ini Mas Rosid kita tidak ada peningkatan ya. Nominalnya sama. Oke. Kita ada kategori 1 sampai dengan 7. Ya, itu nominalnya sampai yang terendah itu 500.000 rupiah. Di golongan 1 ya Mas Rosid, kalau yang di golongan tertinggi itu sekitar 8 jutaan. 8 juta. Itu yang tertinggi gitu Mas Rosid. Oke, Pak Burhan, terima kasih atas waktunya hari ini, atas Sama-sama, obrolan yang Mas menarik Rosid. hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini memberikan manfaat kepada khalayak umum dan khususnya bagi calon mahasiswa baru Universitas Semarang. Pesannya apa Pak Burhan untuk yang mau mendaftar seleksi mandiri saja ini? Jangan takut mendaftar, terus optimis bahwa masa depan Anda ada di perguruan tinggi. Nah, pilihlah UNES untuk menunjang kesuksesan Anda di masa depan. Begitu Mas Rosid. Oke, Terima kasih. istimewa. Oke, Sobat UNES, sekian dulu hari ini untuk podcast hari ini. Kita akan bertemu pada episode-episode berikutnya dengan pembicara dan pemateri atau narasumber yang lebih menarik. Halo.